Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Besti Kreatif. Mana ya? Ini ada handphonenya saja atau ada orangnya juga ini kira-kira? Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Boleh dibantu di kolom chat atau mungkin ada orangnya jelas. Terima kasih Kak Sarah Lubis. Iya. Nah, sebelum kita mulai, jadi alhamdulillah untuk hari ini gitu ya, setelah pekan lalu di-reschedule untuk sosialisasi program belajar virtual asisten masterclass dari teman kreatif yang sudah masuk ke batch 8 ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan juga terlaksana gitu. Sambil menunggu Mbak Diahnya sendiri, nah ini dia Mbak Diahnya sudah datang. Saya mau kasih semangat nih siang ini, karena kan semua mungkin yang hadir ada yang berpuasa, ada yang tidak gitu ya. Jadi saya mau kasih pantun nih. Pergi pagi penuh harapan, ya. Belajar tekun demi masa depan. Cile. Upgrade skill bukan sekedar angan-angan. Selamat datang di webinar VAMC Batch 8. Jadi untuk siang ini merupakan sosialisasi kedua ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman jika masih yang baru bergabung bisa bertanya dengan jelas. Kenapa sih kok program ini sudah di spoiler ya akan berlangsung selama 7 bulan misalkan. Dan kenapa juga program ini terlalu lama gitu mungkin menurut teman-teman. Dan kira-kira harganya berapa ya gitu. Worth it nggak ya untuk saya ikuti lagi atau worth it nggak ya untuk saya mengikuti VAMC ini di teman kreatif seperti itu. Jadi teman-teman boleh nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, jangan sungkan atau nanti bisa menyimak terlebih dahulu seperti apa rangkaian program yang akan disuguhkan oleh teman kreatif khususnya untuk VAMC Batch 8 ini. Dan untuk hari ini juga masih bersama ibu founder kita. Di sini ada siapa nih? Udah ada yang kenal belum? Coba boleh dipastikan di sini sudah mengenal belum ya founder dari teman kreatif? Silahkan teman-teman ada yang tahu boleh di kolom chat. Siapa ya? Gitu. Nah, coba di kalau yang belum tahu siapa yang udah pernah lihat atau bertemu di LinkedIn ya, mungkin ya. Nah, beliau adalah Mbak Diah Kusuma Dewi. Ya, ini bisa juga kalau teman-teman suka bermain LinkedIn, boleh dicari di LinkedIn-nya Mbak Diah Kusuma Dewi ini. Berpengalaman 13 tahun sebagai seorang business development dan digital marketing strategis di berbagai niche bisnis. Sejak 2017 membangun usaha F&B juga ya untuk minuman sehat namanya Me Time Fresh. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu, dengan berbagai pencapaian dan penghargaan. Lalu, sejak 2021, ini Mbak Diah mulai menekuni dunia UMKM sebagai pendamping guna kontribusi pada visi yang lebih besar lagi, yakni UMKM naik kelas. Nah, saat ini tentu saja sudah membangun teman kreatif sebagai platform pelatihan bisnis dan keterampilan kreatif untuk freelancer, khususnya perempuan juga, gitu, sebagai virtual asisten dan freelancer agar para ibu bisa berilmu, berwawasan, gitu. Karena rata-rata nih membernya juga udah jadi ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi menarik sekali untuk Mbak Dia ini kita berangkat dari visi dan mimpi yang sama bahwa ibu bisa berdaya gitu ya. Oke, nah sudah ada Mbak Diahnya. Selamat siang Mbak Diah. Coba kita lihat spotlight. Nah, siap. Oke Mbak Diah. Nah, di sini sudah ada 24 teman-teman yang bergabung, termasuk kita berdua. Mbak Diah sudah aman suaranya? Boleh dicoba? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aman?
Waalaikumsalam. Siang. Oke, Mbak. Sudah aman. Nah, teman-teman sudah siap nih, Mbak, menerima mungkin perkenalan dulu dari apa itu teman kreatif, ya. Mengapa harus teman kreatif, hingga nanti ke program VAMC yang akan kita tawarkan ke teman-teman. Sudah siap ya, Mbak? Sudah aman sinyalnya? Semoga aman ya. Oke, Oke deh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ayo. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sorry agak terlambat karena suatu hal. Sebenarnya kita ada recordingnya ya. Oke. Halo, Mbak Dia. Oke, kayaknya kelempar ya tadi ya. Iya, betul, Mbak. Terlempar nih. Aku off cam deh ya, Boleh. biar sinyalnya lebih stabil ya. Enggak, Ya, saya ulang dulu, mohon maaf. Sudah keluar belum ya? masih loading. Lagi. Oh, enggak, saya coba ulang. Atau Mbak Rini bisa bantu, aku Boleh. kirim ke chat aja ya. Mm-mm. Oke. Ya, Oke, teman-teman sebenarnya di pertemuan sebelumnya tuh juga sudah ada ya. Sebenarnya setiap minggunya yang disampaikan itu sama aja sih, gitu ya. Namanya juga sosialisasi kan. Cuma yang membuat berbeda adalah kalau live seperti ini kan teman-teman bisa tanya jawab secara langsung ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang memang tidak sempat menyimak, itu boleh langsung ke YouTube-nya teman kreatif. Itu ada ya recording tentang sosialisasi. Jadi yang nggak sempat bisa langsung ke YouTube-nya aja gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi memang teman-teman ini hadir berarti udah tahu ya, ini mau menyampaikan tentang sosialisasi program. Ya, jadi ini bukan sesi sharing materi ya, tentang virtual assistant bukan, tapi ini pure kita ingin mensosialisasikan atau menjelaskan rangkaian program dari teman kreatif, yaitu program unggulannya Virtual Assistant Masterclass. Ini yang batch ke-8 gitu. Nah, sebelum kita masuk ke virtual assistant yang masterclass ya, ini aku mau cerita dulu nih ya. Ini banyak juga chat yang masuk, DM yang masuk itu pertanyaan itu hampir sama. Apa sih, gimana sih caranya join teman kreatif gitu ya? Ya, basically teman kreatif itu memang aslinya adalah komunitas ya. Ini aslinya adalah komunitas freelancer ya. Jadi sebenarnya berbagai niche di industri freelancer itu boleh banget bisa join ke teman kreatif. Cuma memang yang kita highlight itu memang lebih ke virtual asistennya gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang membangun sebuah ekosistem, ya, ekosistem transformasi karir terbaik di Indonesia. Ya, ini sudah kita jalankan sejak akhir 2023. Jadi banyak sekali perubahan ya, perkembangan sesuai dengan apa namanya, perkembangan teknologi tentu saja ya, karena ini bergerak cepat sekali ya dunia dunia freelance, terutama di remote worker, terutamanya lagi di bagian teknologi itu luar biasa cepat sekali perkembangannya ya. Jadi di teman kreatif itu selalu berubah, selalu berubah. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu, dari batch 1 sampai batch ke-8 kok harganya naik terus ya. Itu semata-mata nggak harganya naik teman-teman, tapi banyak sekali hal-hal yang kita adaptasi, hal-hal yang kita sesuaikan kembali, mulai dari kurikulum ya, siapa pembicara atau narasumber yang kita hadirkan, bagaimana sistem belajarnya, sehingga berdampak pada investasinya seperti itu. Next, Mbak Rini. Next slide. Ya, di scroll aja. Nah, jadi memang misinya teman kreatif itu ya ini sebagai pintu gerbang teman-teman yang baru mau memulai ya itu menuju dunia kerja remote.
Karena kita tahu ya sejak 2020 pasca COVID terutama ya sekarang tuh udah bukan lagi zamannya kerja on-site ya. Tapi bahkan pekerja kantoran di sekelas korporat aja itu udah ada hybridnya ya. 2 minggu sekali kadang di rumah gitu ya atau kadang WFO gitu ya. Nah, ini makanya dunia kerja remote itu mungkin sampai 10 tahun ke depan itu akan terus berkembang atau terus butuhkan gitu. Ya, jadi teman kreatif itu hadir untuk membantu teman-teman menguasai skill VA untuk sukses berkarir sebagai freelance hingga menemukan kenyamanan dalam kerja remote melalui pelatihan yang terukur. Karena ya bekerja di korporat ya dengan sistem yang sudah sangat baik ya, sudah sangat terstruktur, tersistematis ya. Itu beda sekali di dunia freelance ya yang serba berdikari ya, mandiri, fleksibel, apalagi remote ya, itu nggak bisa disamakan, totally different. Ya mungkin teman-teman yang udah pernah, yang punya teman yang sekarang udah beralih ke kerja remote itu bisa sharing-sharing. Emang bener ya beda ya? Nah itu beda banget ya. Nah di sini teman kreatif makanya ingin menjembatani dan memfasilitasi transformasi ya before afternya. Lanjut, next. Nah, ini kita alhamdulillah ya sejak akhir 2023 2 tahun berjalan ini kita sudah ada sekitar 4.000 member komunitas ya. Sudah ada lebih dari 500 orang belajar di teman kreatif mulai dari virtual assistant masterclass dan apa topik-topik lainnya ya. Jadi ini campur gak hanya VAMC tapi yang lain ya. Karena teman kreatif banyak sekali menghadirkan ilmu-ilmu baru atau topik-topik baru yang kita provide. Alhamdulillah ya sudah ada 100 klien lebih ya yang percaya dengan teman kreatif. Tapi ini masih lokal semua ya teman-teman ya. Kita belum belum merambah ke global. Jadi disclaimer di awal nih mungkin teman-teman yang berekspektasi untuk langsung ke global enggak. Kita masih di taraf atau level di lokal dulu ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, dan alhamdulillah sampai detik ini kita sudah menyalurkan lebih dari 30 orang virtual assistant, terutama di lulusan kita. Hampir 80% dari lulusan teman kreatif itu kita salurkan mulai dari yang proyekan, bahkan sampai yang kontraknya hingga 6 bulan. Bahkan ada yang udah hampir 2 tahun dari mulai megang sampai sekarang itu klien yang sama ya. Jadi long term, karena udah cocok gitu. Jadi ini adalah bukti transformasi nyata sejak akhir 2023 kita tuh udah menjadi rumah bagi ini nggak ribuan juga sih ratusan lah ini yang bikin AI ini ya nggak ribuan ini ratusan ya ratusan orang yang ingin beralih profesi dengan sistem pendampingan end to end ya teman kreatif bukan sekedar komunitas tapi juga partner accountability partner teman-teman di karir remote seperti itu. Next. Nah, ini ekosistem di teman kreatif ya. Kita ada pelatihan ya di VM Masterclass. Jadi bootcamp intensif transformasi karir ini kurang lebih 2,5 bulan. Lalu nanti ada assessment testnya. Jadi ada uji kompetensi ya, yang mana ini nanti akan dikupas tuntas banget deh di uji kompetensi ini ya. Nanti ada Career Connect ya, namanya Virtual Assistant Career Connect. Ini setahun sekali. Di akhir tahun nanti ada ya, mulai September. Kita juga ada kelas spesialis development. Jadi teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah belajar, sudah pernah kursus di tempat lain, tapi ingin mempertajam skillnya, itu bisa masuk ke spesialis. Kalau VM Masterclass itu memang buat yang general, buat yang basic, buat yang baru belajar. Kenapa kita bedain? Ya karena startnya udah beda. Kalau yang basic kita samain dengan orang yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah belajar atau bahkan yang sudah punya klien. Kalau belajarnya disatukan gitu, itu udah nggak sesuai gitu ya. Itu goalnya beda banget. Jadi nanti cara belajarnya juga akan sangat terasa gapnya. Nah, that's why kita bedain. Di sini kita juga sudah menghadirkan tools produktivitas namanya Assist Pro. Dan kita juga ada karir blueprint. Jadi ini merupakan peta jalan karir secara personal. Jadi bukan bukan cuma tes personality ya, tapi kita juga ada bikin blueprint, roadmap secara personal sekali gitu, berdasarkan karakter, minat, bakat, dan pengalaman yang teman-teman udah punya. Better kemana? Itu. Nah, di VM Masterclass ini nanti include
VA Master Bootcamp, Assessment, dan Career Connect. Ini tiga rangkaian utama ini udah masuk ke apa teman di VM Masterclass Batch 8 itu udah include ketiga kegiatan ini ya. VM Masterclass, VA Assessment, dan Career Connect gitu. Next. Nah, teman-teman yang mau bergabung di teman kreatif boleh kok masih yang pengen nyimak-nyimak dulu gitu ya, pengen ngintip-ngintip dulu, pengen ngerasain vibes-nya kayak apa, boleh gabung ke grup WA. Ya, ini gratis ya di grup WhatsApp ya. Jadi ini tempat terbaik buat teman-teman memulai secara santai aja, dapat info atau berinteraksi sesama teman-teman di grup gitu. Tapi ada juga yang jalur alumni ya. Jalur alumni itu tentunya harus daftar dulu ke VM Masterclass. Jadi ini jalur profesional atau pintu gerbang teman-teman gitu untuk switch karir. Next. Nah, kalau benefit jalur umum ya, ini tadi ya, dari networking, akses apa info terupdate, ada seat prioritas juga kalau kita ngadain kegiatan offline. Itu yang umum atau yang gratis. Untuk yang berbayar, next Mbak ini lanjut. Oke. Nah, ini kita sudah buka pendaftarannya sejak 5 Februari ya. Jadi ini akan menjadi talent prioritas, menjadi talent resmi yang direkomendasikan komunitas. Peluang paid job, akses langsung kontrak ke proyek berbayar dari klien, intensif training, kurikulum praktek dari nol sampai pro ya, terus end-to-end support. Jadi benar-benar didampingin hingga teman-teman tuh siap gitu ya. Tapi tidak serta-merta join ke VAMC itu langsung jadi talent. Oh enggak, ada seleksinya lagi. Karena kita harus pantau nih nanti rajin nggak nih masuk kelasnya, terus tugasnya gimana nanti gitu kan, terus pada saat workshop seperti apa, asesmennya memenuhi standar nilai atau tidak gitu ya. Jadi bukan otomatis atau auto jadi talent, oh enggak ya. Ini maksudnya adalah peluangnya. Tapi kalau sampai benar-benar jadi talent bahkan sampai dapat proyek berbayar itu ada journey-nya, ada perjalanannya. Tentu saja kita harus lihat dulu sampai mana gitu ya skillnya gitu kan. Sebenarnya sih nggak cuma soal skill ya. Bisa mendapatkan klien berbayar itu yang dinilai itu banyak sekali ya. Terutama bagaimana teman-teman bekerja ya, kooperatif nggak gitu kan, fast respon nggak, terus gaya komunikasinya seperti apa gitu ya. Terus energinya, frekuensinya cocok nggak nih sama cara kerjanya klien gitu ya. Jadi dan plot twistnya teman-teman ya, dari yang dapat project berbayar hingga kini, hingga sekarang ya, itu ternyata 70% didominasi oleh orang-orang yang tidak stand out pada saat kelas. Ya, tidak stand out itu dia diem aja, banyak diem tapi rajin ya. Cuma nggak terlalu stand out lah, biasa aja. Oh, ternyata pada saat magang ya, mereka menunjukkan komitmen yang luar biasa ya. Apa continuous learning ya, improvement, fast response, bikin kliennya nyaman juga gitu ya, problem solvingnya oke. Jadi semua ketahuan pada saat magang. Ya, that's why tidak dinilai hanya bisa dari bootcamp aja gitu. Next. Oke, apakah teman-teman siap berproses bersama kita? Oke ya, lanjut nih. Aku mau coba siapa tahu aku bisa share sendiri ya. Sekarang kita akan presentasi tentang programnya. Kalau tadi kan tentang teman kreatifnya ya, biar nggak missing step gitu ya. Oke, oke ini VA Masterclass ya. Tadi Mbak Rini di awal kan bilang perempuan ya. Ini boleh buat buat laki-laki juga boleh ya teman-teman ya. Cuma memang kebanyakan entah kenapa kok yang join perempuan semua gitu ya. Padahal narasumbernya kebanyakan laki-laki gitu. Jadi ini sebenarnya boleh siapa aja ya, boleh apa namanya perempuan, boleh laki-laki ya. Karena banyak juga pertanyaan yang masuk ini khusus perempuan ya gitu kan. Oh enggak, kebetulan aja yang join perempuan. Para laki-laki juga boleh ya. Nih tadi ya. eh ini sebenarnya berangkat dari keresahan aku sih ya secara pribadi. Aku kan basically sebagai businessman ya, businesswoman gitu. Aku berangkat dari pebisnis, entrepreneur.
yang mengalami kekhawatiran atau kegelisahan karena nggak punya tim. Semua awal-awal tuh dikerjain sendiri gitu ya. Bener-bener bingung. Udah open recruitment banyak banget gak cocoknya gitu ya. Akhirnya boncos ya, udah keluar duit gitu kan. Ternyata kita kerjanya gak cocok gitu. Malah gue lagi yang ngerjain. Makan hati gitu kan. Nah ini ternyata kegelisahan banyak business owner nih teman-teman ya. Mereka itu bukan bukan nggak mau rekrut freelance karena mereka punya trust issue gitu. Portonya bagus banget, CV-nya oke loh padahal pas kerja ya ampun gitu ya. Nggak banget. Banyak yang bilang begitu. Dia itu gak cuma satu dua orang, 90% teman-teman. Jadi memang di situ trust issue-nya. That's why akhirnya oke, kayaknya gue harus bikin something yang bener-bener bisa menjadi problem pain point yang real gitu. Pain point kan itu trust issue dari business owner karena susah ngerekrut tim ya. Nah, makanya teman kreatif mencoba untuk membuat roadmap itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, VM Masterclass ini ada sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi saya sendiri gitu ya. Nah, makanya sampai akhirnya ya, ini kita coba bikin 7 bulan nih. Lama banget gitu ya, 7 bulan ya. Sebenarnya nggak lama, bootcampnya cuma 2 bulan sebenarnya. Bootcampnya ada 26 sesi ya, dan workshop ya, termasuk workshopnya. Itu apa di April sampai Juni. Lalu nanti kita ada self reflection, ada branding periode juga gitu ya. Ibaratnya kita ada jeda lah sebentar karena habis ngebul ya belajar 2 bulan gitu kan. Nanti seminggu dia akan 3 kali. Biar nggak ngebul, jadi ada masa jeda gitu kan, ngerapiin portofolio, nanti belajar pitching public gitu. Apa sih yang udah teman-teman pelajarin? Nanti di sosial media harus ada jejak digitalnya. Ya, biar apa ya teman-teman belajar bagaimana bikin bukan bikin konten sebenarnya, bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan secara profesional di sosial media tentang apa yang teman-teman sudah jalani gitu ya. Lalu setelah itu akan ada assessment test ya. Assessment test dan penilaian. Jadi assessment test ini nanti bukan cuma dari teman kreatif, nanti kita akan undang dari praktisi-praktisi yang memang sudah berpengalaman. Jadi aku pengen teman kreatif pengen assessment test ini benar-benar jadi standar dari berbagai POV ya, nanti dari CEO banyak kan ya, CEO agency, dari klien ya, bahkan dari kacamata HR gitu ya, jadi benar-benar terstandarisasi dari sini. Nah nanti jika memenuhi minimal skor nanti akan lanjut ke magang. Jadi magang ini bukan ajang buat coba-coba, jadi emang ini bener-bener yang udah siap kerja yang masuk ke magang ini. Karena apa? Karena target kita yang ikut magang ini adalah selama 3 bulan, kita pengen semuanya bisa lanjut ke paid contract. Jadi 3 bulan ini sebenarnya adalah probation, gitu. Ya seperti VACC tahun lalu di Oktober sampai Desember 2025 ya, itu dari 38 orang ada 15 orang yang extended ya selama 6 bulan. Jadi 3 bulan mereka magang, klien cocok akhirnya lanjut sampai kontrak kontrak 6 bulan. Gitu. Nah, pengennya sih tahun ini kalau bisa 90% kerekrut semua. Makanya kita pengen yang masuk magang ini adalah mereka yang udah bener-bener siap. Loh, kalau nggak lolos gimana Mbak Dia? Nanti kita lanjut ke challenge. Yang nggak lolos ini nanti akan kita latih lagi. Ya, secara prakteknya. Gitu. Selama 3 bulan. Namanya challenge ya. Jadi akan ada 2 jalur nih. Yang lolos masuk ke magang, yang tidak lolos masuk ke challenge. Setelah challenge ngapain? Ya udah selesai gitu ya. Semoga bisa mendapatkan peruntungan di dunia yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ini adalah satu paket komplit dari hulu ke hilir ya teman-teman. Ya, kenapa sih apa akhirnya mau dibikin sampai selengkap ini? Karena ternyata para peserta alumni via Masterclass setiap teman kreatif ngadain program itu pasti pada daftar lagi gitu loh. Padahal berbayar, daftar lagi lah. Kalau kayak gini mah mending dibikin satu paket sekalian gitu kan daripada misah-misah kan. Dan ini bisa menjadi end-to-end proses yang bisa kita pantau sejak awal bergabung hingga siap lepas landas. Gitu ya. Kenapa ini 7 bulan ya? Semoga terjawab. Nah, ini kira-kira yang akan dipelajari ya teman-teman ya. Apa namanya? Topiknya ada tentang etika kerja, basic skill, terus ada data, ya, data master, ada lead generation juga dan handling objection seperti apa,
ada Canva, tapi kan ini bukan Canva Advance ya teman-teman. Ini kan bukan Canva Basic ya, tapi Canva yang sudah lanjutan. Jadi ini sudah bagaimana kita bisa memaksimalkan fitur-fitur Canva lebih expert lagi. Jadi udah bukan lagi belajar desain enggak ya. Lalu ada AI dan video engineering, terus ada social media marketing, ada professional and creative writing, ada belajar ads juga, ada belajar terus nah ini ada professional portfolio preparation ya, seperti bikin pitch deck, lalu nanti ada post testnya juga ya. Ini akan di breakdown selama 26 sesi gitu. Oke. Nah, ini nanti teman-teman dapat personal career blueprint, tapi ini nanti pas pada saat asesmen ini ya dapatnya ya. Jadi nanti akan kita analisis kekuatan dan minat kalian di mana, eh, pemilihan spesifik apa spesialisasi niche-nya yang sesuai itu apa. Karena memang semua orang itu akan bermula dari generalis dulu sih ya. Sampai akhirnya nanti nyaman, oh kayaknya aku senengnya nulis aja deh gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Nulis di belakang layar gitu, minim distraksi, tapi bisa membuat tulisan yang berkualitas. Misalnya seperti SEO writing, SEO writer gitu ya. Atau kayaknya aku suka ngiklan aja deh, advertising deh. Bisa gitu ya. Makanya kita belajar dari general dulu. Sampai bisa teman-teman menemukan nyamannya di mana sih gitu ya. Ini nanti akan akan kita bedah di personal karir blueprint. Nah, kesan alumni gitu ya. Nah, ini materi sangat baik ya, yang udah 100% direkomendasikan dan menyatakan materi ini proporsional ya. Makanya karena kita sudah lihat by data, makanya kita selalu ada pembaharuan lagi nih. Oh, ternyata kurang kurang mengcover materi ini nih teman kreatif. Oh, nanti kita sempurnakan lagi. Oke, berarti kita perbaiki lagi gitu ya. Makanya semua itu pasti kita ada infografisnya, ada datanya. Jadi apa yang pasti sesuai data ya. Nah, ini untuk uji kompetensi general ya. Nanti ada data mastery ya. Kalau nggak bisa Excel, aduh, ya ini udah basic banget ya. G Sheet ya, Google Workspace lah ya. Itu udah basic banget ya, harus bisa. Desain komunikasi visual tuh sebenarnya nggak cuma Canva ya, tapi kita belajar gimana sih kombinasi warna yang harmonis dan selaras gitu ya. Bagaimana ingin membuat suatu desain yang kesannya elegan tuh kayak apa. Kalau yang apa namanya ceria yang seperti apa itu kan nggak, itu bukan soal Canva, tapi bagaimana taste-nya ya. Nah, nanti kita belajar juga tentang bukan belajar, yang kita uji juga tentang strategi communication. Bisa nggak sih berkomunikasi gitu ya? Terus ada profesional jadi ini nih ya, 10 kompetensi dasar teman-teman bisa baca di sini. Ini yang kira-kira harus dipelajari atau wajib lolos. Nah, kalau untuk spesialisasi itu nanti ya, ini di bulan Juli ada Juli ya, sorry Juli. Nanti yang mau fokus di sosial media manajemen bisa ikutan, atau yang pengen aku sukanya servis orang, aku sukanya menjadi hero di belakang layar. Nah, itu cocok jadi personal assistant ya. Jadi bagian gedebak-gedebuk dar-der-dornya klien pokoknya personal assistant. Ya, makanya dia harus apa? Harus punya jiwa servis ya, melayani, detail gitu ya. Time management, nah ini cocok nih personal assistant. Nggak suka tampil ya, aku sukanya pokoknya kerja nyenengin orang, bisa berdampak gitu ya, nggak perlu kelihatan orang, nih cocok deh jadi PA. Aku suka jualan gitu kan, aku pengen jadi sales strategis karena aku juga pengen bisnis sendiri ke depannya. Oh, cocok nih ya buat belajar tentang menjadi sales apa strategis atau eksekutor ya. Jadi ini wajib paham tentang lead, negosiasi, closingnya gimana. Nah, ini di uji kompetensi spesialis ya. Nah, ini tadi ya udah dijelasin ya asesmen nih. Kalau lolos bisa ikutan VACC. Ya, kalau di bawah standar akan ikut challenge 3 bulan ya, teman-teman. Jadi ini komplit ya. Kalau nggak lolos ya nggak didiemin aja. Kita cari, kita mitigasi ya. Kita cari jalan keluarnya gimana. Oh ya, kita challenge yuk 3 bulan yuk sampai bener-bener ngelotok gitu ya. Nah, ini nih ya. Tidak asal magang. Jadi VACC nanti itu masa krusial menuju paid contract. Paid contract ya. Memastikan teman-teman tuh sudah siap mental ya, dan teknis menghadapi klien, menghindari resiko gagal
saat handle klien beneran, membangun reputasi juga sebagai VA yang berkualitas, dan balik lagi semua kembali ke performa belajar individu teman-teman semua. Nah ini ya, VACC ini kira-kira timeline-nya seperti ini ya. Di bulan Agustus nanti udah mulai periode matching. Kita sudah kick off di akhir Agustus dan 1 September hingga 30 November itu magang. Gitu. Nah, biasanya nanti perpanjangan kontraknya di bulan Januari ya. Kayak yang di bulan ini nih, di 2026 ini kan kita paid kontrak di yang VACC itu kan baru mulai semuanya di Januari. Nah, ini dia investasinya teman-teman ya. Ini ini sih parah banget sih murahnya ya. Ini masih murah banget sih menurut aku. Karena kalau teman-teman mau bedain di tempat lain, mungkin ada yang jauh lebih mahal dari ini gitu ya. Makanya di sini kita tawarin ya paket komplit 4,5 juta. Tapi kalau teman-teman daftar di Februari ini, maksimal tanggal 28 nanti, itu kalau mau lunas cukup 4 juta aja. Kita kasih diskon 500 ribu gitu ya. Nah, kalau yang cicilan gimana? Bisa banget ya. Kalau teman-teman pengen nyicil ya, kalau daftarnya di Februari, itu DP-nya cukup 1,25 juta aja. Ya, jadi ada potongan 2,5 ya. Tapi kalau teman-teman daftaran nanti bulan Maret ya, otomatis akan bayar apa namanya 1,5 juta dan cicilan Maret gitu. Jadi pendaftaran di mana teman-teman mulai itu mengikuti timeline cicilannya gitu. Jadi kalau misalnya baru daftar bulan Maret, oh ya udah berarti bayarnya 1,5 juta plus 7,5, karena 7,5 ini adalah cicilan bulan Maret. Kalau baru joinnya itu bulan April atau daftarnya bulan April, ya berarti 1,5 juta untuk Februari, 7,5 untuk Maret, dan Aprilnya di 375 ribu gitu. Jadi kenapa kita bikin berat di awal ya? Seolah-olah "Ih, gede banget sih Mbak Dia di awal gitu." Oh iya, karena kita make sure teman-teman tuh bisa dapat bootcamp semua. Jadi ketika misalnya teman-teman tengah jalan nggak bisa lanjut gitu ya, ya udah apa nggak bisa hanya dapat maksimal sampai bootcamp, tapi nggak bisa lanjut sampai asesmen, nggak bisa lanjut sampai VACC gitu ya. Semoga dipahami ya. Nah, komitmen polisinya nih, cicilan tertunda akses benefit atau kelas atau magang bulan berjalan atau dan berikutnya itu ditangguhkan. Ya, uang yang udah masuk nih nggak bisa di-refund ya teman-teman ya, karena kan operasional tetap berjalan ya. Jadi hak teman-teman itu tetap berlaku ya, akan mendapatkan materi PDF dan recording bulan aktifnya. Nah, tapi teman-teman yang berhenti tengah jalan, mohon maaf nggak bisa dapat sertifikat ya, karena ini harus lunas. Jadi, sertifikat dan dokumen legal karir lainnya, kayak personal blueprint, sertifikasi assessment, itu terus sertifikat bootcamp itu baru didapatkan kalau lunas. Jadi, ya sayang ya kalau nggak dilanjutin gitu ya. Jadi, niatnya kalau bisa sih bisa tuntas gitu. Karena niat kita ini ngasih cicilan adalah biar mudah, biar teman-teman yang kesulitan biaya itu bisa tetap bergabung. Oke, siap lepas landas ya pendaftaran hingga 24 April ya. Tapi kalau pengen teman-teman kalau pengen hemat bisa daftar di Februari. Seperti itu teman-teman. Wah, Masya Allah nih ya, banyak banget yang join ya 34 orang ya. Lebih banyak dari Sabtu kemarin. Boleh, silakan aku serahkan kembali ini dibuka sesi Q&A-nya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dia untuk pemaparannya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Tadi sekilas sudah diberitahu bagaimana sih caranya bergabung dengan teman kreatif gitu. Lalu sudah juga kita simak tadi ya bersama-sama apa saja ada action plan. Oh mungkin belum share ini ya Mbak ya Oh, untuk jadwal ya? yang jadwal Oh, ya, betul. ya, ya, sorry, sorry. Jadi kalau Sebentar. Aku kalau mau dibantu udah saya siapin nih. nggak, aku aja biar Ada enak ya. scrollingnya. Oke. Nah, sambil menunggu share jadwal, nah dan tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau melalui di kolom chat juga. Nah, di sini. Oke, sudah terlihat, Mbak. Nih, teman-teman ya. Jadi, ini persiapkan Mm-mm. memang ini penting banget jadwal. Jadi, biar teman-teman bisa mempersiapkan waktu di jauh-jauh hari. Karena banyak juga yang udah daftar, ternyata banyak juga tuh yang nggak ikutan. Karena apa? Masih kerja, ternyata ada yang lembur, atau ternyata banyak tugas dari kantor gitu ya.
Nah, makanya teman-teman silakan dipertimbangkan lagi. Sayang sekali kalau udah ikutan tapi nggak ikutan belajar, cuma nyimak recording gitu. Feel-nya kan beda ya. Ikut nyimak langsung sama lihat recording itu kan beda banget. Makanya teman-teman ya, ini kita sediakan jadwalnya ya. Jadi Senin, Rabu, dan Sabtu ya. Senin dan Rabu itu jam 7 ya. Insya Allah semoga setelah teman-teman pulang kantor bisa menyimak. Lalu di hari Sabtu itu di jam 10 ya. Jadi Senin, Rabu itu malam. Kalau hari Sabtunya itu pagi. Nah, ini mulai dari April, 25 April hingga 21 Juni ya. Ini total ada 26 sesi gitu. Jadi nanti kita akan ada pretest juga ya di awal ya. Jadi kita pengen tahu nih sebelum teman-teman join itu sejauh mana sih skillnya. Jadi kita bisa mengukur keberhasilan bootcamp ini tuh seperti apa. Ya, jadi ntar nih teman-teman bisa baca sendiri ya materi pembelajaran apa aja. Nanti kita kasih ada PDF-nya sih ya. Bisa dibaca nanti buat apa? Lihat-lihat lagi. Ntar kita ada belajar Excel juga, research and report ya. Lead generation, ada pipeline reach out dan handling objection itu seperti apa, desain komunikasi visual, belajar Canva ya. Jadi Canva ini nanti dibagi jadi 3 sesi nih. Ini hanya Canva aja nih ya. Grafik desain lanjutan ya, ini bukan basic. Terus kita akan belajar hacknya nih, AI dan file management pakai Canva seperti apa. Terus bikin Canva site seperti apa gitu ya. Kita ada belajar video editing juga. Ya, ini komplit sekali ya, teman-teman ya. Jadi emang ini all in one. Ya, biar teman-teman udah fokus aja belajar, nggak usah bingung lagi. Ini kok ini belum belajar, kok ini belum belajar. Akhirnya apa? Nggak fokus gitu. Nah, nanti di sini ada self learning and reflection tuh ngapain sih? Jadi ntar ada masa tenang nih. 22 sampai 30 Juni ada masa tenang ya, healing dulu ya, refresh dulu, merapikan portofolio masing-masing peserta kelas. Jadi teman-teman ya, nanti pada saat ikutan bootcamp kalau bisa setiap sesi teman-teman harus bikin ringkasannya. Harus bikin. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan berdasarkan versi teman-teman. Apa sih yang udah teman-teman pelajarin gitu kan? Itu bisa jadi portofolio loh, itu bisa dijadiin konten juga gitu ya buat diupload ke sosial media ya. Jadi ada lesson learn-nya apa sih gitu kan. Terus kan ada workshop juga nih nanti, itu bisa jadi porto juga ya. Nanti 1 sampai 10 Juli itu ada pitching public. Pitching public ini dilakukan sekali aja ya. Jadi di range 10 hari yang tersedia itu akan ada teman-teman kalau bisa 1 kali pitching public, tapi nanti diposting ke 3 platform ya, mirroring ya, di LinkedIn, Threads, dan Instagram. Kenapa sih ya? Sosial media ini tuh bener-bener jadi exposure kita. Kalau kita ngumpet aja, sepintar apapun kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu ya teman-teman ya. Nggak ada yang tahu dong. Itu ngapain kita belajar ya? Makanya harus dikasih tahu ya. Di sini adalah masa pitching public. Nah, nanti di sini 11 sampai 20 Juli ada 10 hari menulis latihan, membuat journaling tentang VA atau apapun itu bebas lah ya. Intinya yang bisa merefleksikan, merepresentasikan dan membranding personality dan profesionalitas masing-masing peserta. Gitu. Ya, jadi ini bagian yang relax lah ya. Reflection. Nah, ini masuk ke assessment testnya ini mulai 18 Juli. Nanti live ya, ini tesnya live ya, general assessment nanti secara live ya. Nah, kalau untuk spesifik assessment testnya nanti berupa case study. Case study. Nanti berupa dokumen yang bisa disubmit ke formulir. Jadi lebih lebih fleksibel ngerjain yang spesifik atas assessment test ini ya. Kalau yang live Zoom ini nggak bisa, harus sesuai jadwal. Oke, nah ini Career Connect dimulai dari, nah ini kira-kira ya. Jadi jadwal semua udah kita set banget ya, buat teman-teman prepare selama 7 bulan ke depan itu biar nggak kewalahan gitu ya. Bisa set prioritas gitu. Karena apa? Kalau aku pribadi sih penganut mazhab berkesadaran penuh ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa ada distraksi. Nah kalau teman-teman tipenya seperti aku, berarti harus di time blocking. Karena tapi ada juga orang yang bisa ke distraksi gitu ya, macam-macam ya. Nah ini tergantung. Tapi kalau aku sih lebih ke mindful ya, punya kesadaran penuh ngelakuin ini tuh ngapain sih. Jadi nggak cuma sibuk teman-teman. Kita tahu kita tuh produktif, apa yang mau kita capai, outputnya apa, outcome-nya apa. Bukan hanya sekedar sibuk. Nah kalau sibuk tau deh, udah
udah kita kerjain, tadi gue ngerjain apa ya gitu kan. Lalu waktu cepet banget ya. Terus loh gue udah bayar segini kok nggak berasa ya. Nah itu biasanya karena tidak mindful. Gitu teman-teman ya. Silakan yang mau bertanya. Baik, yang bertanya belum ada nih, Mbak. Oh, Atau udah mungkin jelas teman-teman berarti udah ya. paham semua kali ya, gitu. Kak, nanya boleh. Oh, boleh nih. Akhirnya ada. Dengan Mbak siapa? Adel, nanya ini Mbak aja. Adele. Boleh, Recordingnya boleh. ada kan? Recording untuk hari ini? Yes, Iya, ada. ada. Oke. Terus pertanyaan lain. Tadi aku sempat menyimak. Aku tadi telat masuknya. Kan kita itu akan bootcampnya itu 2 bulan ya. Dari Yes. April, Mei, Juni. Iya, Yes. ini. Terus Bulan. tadi sekilas aku sempat dengar juga totalnya tuh 7 bulan. Iya nggak sih? Betul. Betul. Ya, so berarti yang 2 bulan itu kita terima materi. The rest 5 bulan itu ngapain aja Kak agendanya? Ini. Aku balik ke timeline aja kali ya. Sebentar, aku ambil. Sebentar. Mau dibantu, Mbak? Nggak usah. Ada. Coba. Ada. Ini ya. Ini timelinenya nih. Ini timeline secara garis besar. Kalau detailnya yang tadi berdasarkan jadwal yang udah kita paspil tadi ya. Jadi nanti setelah bootcamp kita ada masa tenang dulu sekitar 8 hari. Terus kita akan ada apa latihan ya, latihan menulis di LinkedIn. Terus ada sesi pitching public juga tentang apa yang udah kita pelajarin selama bootcamp gitu. Terus nanti lanjut ke assessment test di 18 sampai 31 Juli. Nah, nanti magangnya itu mulai 1 September. Tapi ini yang masuk ke VACC ini yang harus sudah lolos ya. Ini seperti ini ya. Jadi kalau VACC, kalau di asesmennya itu skornya nggak memenuhi, kita akan alihkan teman-teman ikutan challenge 3 bulan. Ya, challenge 3 bulan itu detail seperti apa, kita belum buat, tapi intinya adalah melatih skill-skill praktisnya, gitu ya. Kalau yang VACC ini magang 3 bulan, mereka memang benar-benar udah siap. Karena goal dari VACC ini adalah biar teman-teman bisa lanjut paid kontrak gitu. Bahasa Indonesia, semuanya full bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke Kak, berarti selesai 7 bulan, correct me if I am wrong ya Kak. Yes. Selesai 7 bulan, nanti akan ada VACC yang mana kita akan asesmen, iya nggak? Jadi belajar dulu, terus kita asesmen dulu, baru ke magang. Jadi magang itu di apa timeline terakhir. Oh, oke, oke Mm-mm. Kak. Nah terus kan yang akan ikutan asesmen yang memang benar-benar mereka poinnya sesuai untuk asesmen, iya nggak? Oh enggak, semuanya, seluruh peserta. Misalnya yang ikutan VACC ada 30 orang nih misalnya. 30-nya wajib ikutan asesmen. Ases Iya, asesmen. iya. Terus tadi Kakak bilangnya skornya harus memadai, nggak Itu gitu ya? buat yang VACC. Jadi enggak semua peserta bootcamp itu bisa ikutan VACC. Oh, oke. Heeh, Asesmen semua ikut, tapi iya, VATC skornya harus sesuai. yes. Kalau enggak, akan dilatih lagi selama tiga Mm-mm. bulan gitu ya, Betul sekali. supaya bisa mendapatkan skor untuk bisa join VACC. Tapi VSS kan masih tahun depan ya. Jadi ini sebenarnya latihan 3 bulan ini nggak ada hubungannya untuk next program. Jadi lebih ke feedback ya. Karena nggak Oh, lolos, makanya kita kasih feedback oh, berupa oke. challenge gitu. Oh, so kalau nanti mau ikutan VACC lagi harus ngapain dong, Kak? Tahun depan berarti harus ikut ini lagi seleksi lagi. Tapi, sorry, VACC itu sudah include dari biaya yang 4 juta Betul, tersebut ya? betul, betul sekali. Tapi nanti kita akan ikutan seleksi lagi untuk join VACC itu sudah free. Iya, free. Jadi ini Oh, hanya oke. 1 kali aja di awal. Berarti, berarti semua payment hanya di awal itu aja. Iya, bener. Oke, pertanyaan yang mungkin agak-agak ini, yakin nggak sih Kak kita bisa jadi VA setelahnya?
Tergantung individunya. Karena kadang-kadang kan ini journey ya, perjalanan ya. Kadang-kadang ada yang ngerasa pas udah ngejalanin, oh kayaknya emang aku nggak cocok nih gitu ya. Akhirnya pindah haluan lagi gitu ya. Makanya kenapa kita bikin sekomplit ini ya biar nggak makin wasting time lagi gitu. Karena kebanyakan ya. eh, ini kan yang ikut rata-rata tuh usianya udah produktif ya, usia 35 ke atas rata-rata gitu. Ini udah bukan waktunya lagi tuh yang kayak buang-buang waktu gitu. Ikutan yang di sebelah sini, ikutan di sebelah sana, ikutan di mana gitu ya. Hanya untuk sekedar cek-cek vibes, cek-cek cek ombak lah ibaratnya gitu. Makanya Betul. bikin sekomplit ini ya biar teman-teman udah bisa langsung deh putusin gitu. Kalau Iya cocok sih. lanjut, enggak ya silakan cari haluan lain gitu. Yes, aku ngelihat dari jurasi yang ada, terus juga harga, terus aku lihat pemaparan materi dan dari 2 bulan sampai full 7 bulan, aku sih ngelihat itu detail banget Kak, gitu loh. Mm-mm. Kan, sorry, itu ada pendampingan nggak sih Kak? Atau nanti dalam asesmen tersebut atau gimana Kak dalam current 7 bulan tersebut? Kan pendampingan itu kan otomatis selama bootcamp kan pasti ada pendampingan ya. Karena kan ada Mm-mm. mentor gitu kan, ada tugas juga. Cuma kalau yang namanya asesmen itu full udah ujian aja, ibaratnya ujian. Nah, nanti pada saat magang, nah itu ada pendampingan lagi. Jadi karena namanya magang itu kan ibaratnya masih belajar ya, tapi kita Iya, sediakan mentor. Kita sediakan mentor untuk oke, mengusahakan teman-teman itu do the best gitu. oke, 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 oke Kak. Hmm, apa namanya? Bootcamp tersebut udah berapa lama ya Kak? Karena aku baru tahu serius untuk tim kreatif tersebut. Kalau tahu dari Iya, awal udah. ada tim kreatif, Mm. mungkin kita tuh akan join di tim kreatif instead of yang kita sudah join sebelumnya. Iya, iya, iya. Hampir semua bilang begitu. Iya Jadi kita karena, tuh sudah ada dari akhir 2023 sih. oh oke, 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 oke. Karena yang kita sudah sempat ikutan tuh biaya lebih. Namun dari segi materi itu terlalu apa ya, surface-nya gitu aja loh Kak. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau lebih Iya. detail, kita harus berbayar lagi gitu loh. Paham gak sih Kak? Hmm. Iya, iya, Yang kayak gitu-gitu. iya. Ya wes Kak, Iya, nanti bener coba banget, deh. Mbak. Jadi berharap maksudnya ini dengan waktu yang sekian periodnya itu harusnya cukup ya untuk membentuk yang misalnya kayak aku yang sama sekali nggak punya nggak kepikiran VA itu apa dan bagaimana. Namun kan kalau aku sih ngelihatnya di era sekarang nih kayaknya itu akan sangat membantu gitu loh kan kita nggak dari Hmm. segi usia berapapun dari manapun kita tetap bisa produktif ya nggak sih Kak? Benar, benar. Benar Iya banget. sih. Itu aja sementara aku tetap menyimak sih. Paling tidak nanti kita dapat recordingnya ya. Biar Iya, iya, benar banget. oke Kak. Sementara seperti itu Kak. Thank you ya Kak. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Jadi memang tadi yang udah kita state juga di awal, ini tuh adanya program ini sampai 7 bulan itu merupakan penyempurnaan dari batch-batch sebelumnya. Karena kan kita pasti kan ada evaluasi ya, apa sih tanggapannya gitu kan. Terus kita juga membaca tren ya, tren yang paling update, terus membaca kegelisahan secara umum seperti apa. Sampai akhirnya program ini bentukannya seperti ini ya itu berasal dari yang sudah terjadi gitu ya makanya ya udah deh kita bikin end to end aja. Nah ini ada pertanyaan nih dari Mbak Sarah Lubis ya. Kak mau tanya kalau mau ikut kelas lanjutannya aja bisa nggak? Oh bisa. Nanti ya belum dibuka tapi pendaftarannya karena baru dimulai nanti bulan Juli. Jadi nanti teman-teman yang ikutan spesialis development program itu nanti apa bukan otomatis aku lupa ya nggak apa juga. Pokoknya bisa kayaknya sih bisa ikutan ke asesmen ya. Aku soalnya belum dibikin rinciannya seperti apa tapi intinya bisa karena pendaftarannya belum dibuka gitu. Terus kalau mau ikut VACC-nya aja bisa nggak bisa tapi harus ikut asesmen gitu. Jadi paling nanti bayar untuk asesmennya. Jadi teman-teman, basically program ini sebenarnya juga terpisah ya. Biayanya tuh terpisah gitu. Jadi kalau apa kalau mau ikut
spesialis development programnya aja boleh gitu ya. Mau ikut assessment testnya aja boleh gitu. Ya, tapi itu biayanya nanti ada lagi gitu. Kalau pengen all in one itu ikutnya yang VA Masterclass. Tapi kalau teman-teman sudah punya pengalaman minimal 1 tahun, sudah pernah punya klien juga dan sudah pernah ikutan bootcamp di tempat lain, pengen ikut sesi lanjutan itu bisa banget. Kalau yang VADP, kalau yang spesialis development program itu kayaknya 1,5, 1,5, 1,8, Betul, satu satu koma koma delapan. delapan. Itu yang spesialis development program ya, yang kelas lanjutan ya, itu 1,8. Tapi sesinya nggak selengkap VAMC, karena kan dia udah masuk ke spesialis ya, Ya. itu cuma 8 pertemuan, gitu, 8 pertemuan. Nanti bisa hubungin CS aja lagi ya buat nanya-nanya, karena belum merilis programnya. Kita masih fokus di VA Masterclass dulu ya. Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Mungkin terkait biaya, rincian cicilannya, atau gimana? Kalau mau lihat testimonial, teman-teman bisa lihat di highlight ya, highlightnya Instagram teman kreatif. Itu kan ada tuh per program ya. Itu kan banyak yang bikin story. Nah, itu teman-teman bisa dicek-cek aja deh di apa namanya dilihat tuh repost-repost dari teman-teman alumni seperti apa gitu. Alhamdulillah sih ya. Ya, alhamdulillah berdasarkan data itu memang lulusan teman kreatif itu yang paling tinggi ranking kepuasannya di mata klien gitu. Karena emang kita bukan hanya sekedar nyari bukan sekedar headhunter ya, tapi kita matchingin partner strategis. Jadi biar klien itu bisa long term kerja bareng gitu ya. Bukan transaksional ya. Bukan hanya sekedar transaksional terus selesai. Kita sih pengennya ada continuity gitu. Tapi balik lagi teman-teman ya, kita masih di klien yang lokal karena kita juga punya visi untuk klien lokal. Jadi bukan hanya untuk VA-nya nih. Visinya teman kreatif juga pengen ngebantu teman-teman di klien apa di business owner lokal ya. Mereka tuh bisa bertumbuh juga dengan bantuan freelance ini. Karena VA ini di mata mereka masih asing sekali teman-teman. Mereka tuh masih banyak yang bertanya-tanya apa sih VA gitu kan. Nah ini waktunya sebenarnya kita penetrasi pasar mulai dari sekarang. Sebenarnya banyak kok pasar di Indonesia gitu kan. Cuma belum belum ada enablernya. Nah, teman kreatif mencoba untuk ambil capture di situ gitu ya. That's why kenapa sih sampai end to end gini? Karena memang kita juga punya POV dari sisi klien. Berangkat berangkat dari pengalaman aku sebenarnya sebagai business owner, ya aku melihat ada pain point lah di situ. Ya, oke ini ada pertanyaan lagi. Hmm, Oh, yang baru bergabung teman-teman, yang baru bergabung nanti ada recordingnya ya. Bahkan di minggu lalu sudah ada recordingnya juga di YouTube. Nanti akan di-share di grup ya. Input rincian biaya, oke aku share lagi rincian biaya ya. Rincian biayanya ini totalnya investnya 4,5 juta ya, 4,5 juta. Ini normalnya. Tapi jika teman-teman yang daftar bulan ini di Februari dan mau lunas itu bisa di 4 juta kita diskon 500. Ya, kalau mau cicilan ya, yang daftar di Februari itu cukup bayar 1,25 juta aja. Jadi ada diskon 2,5, 250 ribu gitu. Kalau daftarnya di Februari. Kalau misalnya Kak, aku masih mikir-mikir dulu, pengen banding-bandingin dulu sama tempat lain, boleh. Kalau daftarnya bulan Maret gimana? Boleh gitu ya. Cuma kalau daftarnya di bulan Maret berarti nanti total yang harus dibayarkan adalah 1,5 juta ditambah 7,5 ya. Cicilan di Maret ke 7,5 ya. Berarti bayar 2,5 juta kalau join di Maret gitu. Karena di sini cicilannya udah kita plotin ya per bulan. Kalau misalnya baru daftarnya April nih Kak, bisa nggak boleh gitu ya. Berarti nanti 1,5 juta ditambah 7,5 ditambah cicilan berjalan di bulan April 375. Berarti total yang harus dibayar kalau daftar di bulan April berarti 2,625 gitu. Ya, jelas untuk skema cicilannya. Kak, dijelaskan tentang development program dong, terutama untuk alumni VACC, VAMC kali ya. Soalnya kalau udah ikut VACC
rata-rata mereka udah nggak perlu belajar lagi sih, udah tinggal fokus aja ke klien ya, tinggal expand cari klien aja gitu. Kalau VAMC mau ikut kelas lanjutan boleh, boleh. Tapi kita belum ada nih decknya, karena kita masih fokus di VM Masterclass, jadi spesialisnya belum. Nanti ya, tunggu programnya rilis ya untuk yang kelas lanjutan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk skema cicilan, oke Kak, thank you, terima kasih. Dibantu carikan klien nggak Kak? Sebenarnya sebenarnya narasinya bukan dibantu cari klien ya. Eh, nggak ada itu namanya dibantu cariin klien tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kita akan fasilitasi ya bagi teman-teman yang lolos asesmen tes mana ya? Sebentar. Nah ini bagi teman-teman yang lolos asesmen tes itu bisa ikut magang. Nah, nanti jika pada saat magang teman-teman itu perform, terus klien cocok, itu peluang untuk diperpanjang menjadi talent berbayar itu sangat besar, gitu ya. Jadi kalau misalnya dicari klien nggak dicari klien sayang, karena teman kreatif ini tempatnya buat belajar ya. Tapi jika teman-teman perform, teman-teman ternyata cocok sama kliennya, klien pasti akan perpanjangan. Jadi diperpanjang atau enggaknya itu keputusannya klien, gitu ya. Karena teman kreatif hanya memfasilitasi atau menjembatani, gitu. Kak, sorry, aku tadi lupa. Yes. Ketika kita baru mau join nih, kan kita belum tahu nih, kita Mm-mm. tuh di mana gitu loh. Mm-mm. Nis kita atau apa yang kita kemana sih sebenarnya Mm-mm. itu dibantu nggak Kak? Mm-mm. Atau seperti apa? Atau Eh, dari apa ya, ada pre-test nggak sih atau apa yang ngelihatnya, oh ini nih aku cocoknya ke sini nih, atau seperti apa Kak? oke, ya, ini pertanyaannya bagus ya. Nah, tadi di awal aku juga udah sempat kasih statement bahwa eh, pada akhirnya semua orang itu nanti akan masing-masing individu itu pasti akan menemukan kenyamanannya sendiri gitu ya. Itu nggak bisa ditentuin di awal. Kayak milih-milih gitu ya, apalagi cap-cap pakai kancing baju gitu nggak bisa ya. Itu semua teman-teman harus berproses dulu. Teman-teman harus ngerasain journey-nya dulu gitu. Makanya, eh sebentar, sorry, jeda ya. Jadi teman-teman di VM Masterclass yang bootcamp 2 bulan itu teman-teman belajar basic-nya dulu aja. Ya rasain sensasinya. Bayangin 26 sesi itu banyak ya. Teman-teman nanti akan tahu kok, akan bisa menilai sendiri aku kliknya di mana, aku ngerasa stand out di mana. Aku ngerasa suka ngerjain apa. Aku ngerasa nyaman ngerjain apa. Aku ngerasa suka meskipun ini susah banget, tapi aku ngerasa tertantang kalau aku ngerjain ini, itu nanti teman-teman akan ngerasain sendiri. Jadi filternya ada di teman-teman gitu. Nah, teman kreatif nanti akan bantu lewat ini personal career blueprint. Jadi kita akan ngebikinin peta gitu ya, peta karir yang sesuai dengan personality, minat bakat, dan performance teman-teman. Tapi nanti ini baru bisa didapatkan pada saat assessment. Jadi teman-teman bootcamp itu udah fokus aja belajar sama hal-hal baru. Gitu. Terjawab? Oke, berarti kita ikutin saja semua materi yang ada, kurikulum yang ada. Nanti itu akan lebih dipersempit ketika asesmen nanti, seperti itu ya Kak, atau gimana? Iya, nanti di asesmen itu kan ada ada nilai-nilai yang diuji ya. Maksudnya kita udah bikin nih tolak ukur apa aja sih yang mesti diuji itu kan nanti kan kelihatan kekuatannya dia ternyata di mana gitu. Oke, Dia cocok karena nggak semua orang cocok di sosmed ya. Jadi gini teman-teman, betul. jujur klien terbanyak itu tuh klien terbanyaknya teman kreatif itu kebutuhannya adalah di sosial media management ya. Kita nggak bisa maksain orang yang ternyata tidak fit ke sosial media terus kita paksain buat di sosial media itu nggak akan stand out karena orang yang terbiasa berpikir logis by data sukanya bikin laporan bikin analisa tiba-tiba kita upload ke sosial media yang berkaitan dengan desain berkaitan dengan apa sosial media itu nggak bisa itu pasti hasilnya kayak nanggung ya
Makanya kita Oke. akan pilih, bukan akan pilih. Nanti teman-teman tuh akan kelihatan nanti dari asesmen ini cocok ke kemana. Tapi itu Ada yang setelah apa? Hmm? dia lanjut Kak. Iya, itu nanti baru ketahuan setelah asesmen Oke. gitu. Berarti setelah kita ngikutin materi yang ada atau kurikulum yang ada, baru Mm-mm. diakses gitu ya. Iya, betul. Karena nanti kan ada asesornya ya. Asesornya kan dari luar tuh, dari para praktisi. Oke. Jadi akan lebih objektif gitu ya. Jadi penilaian itu benar-benar berdasarkan penilaian para praktisi yang udah berpengalaman. Jadi udah Oke. valid lah intinya gitu. Bukan hanya sekedar berdasarkan teori aja. Karena nanti kan ada live sessionnya juga pada saat asesmen Oke. itu. Oke. Terus Kak ada lagi Kak. Misalnya gini. Si A itu dia tuh backgroundnya finance. Si B Mm-mm. backgroundnya PA. Si ini apa admin. Nah, ketika mereka tuh join bootcamp kayak gini, bisa nggak sih mereka itu hanya melanjutkan background mereka yang mereka sudah gelutin selama mungkin mereka tuh berkecimpung di dunianya sebelumnya gitu loh Kak. Apakah itu memungkinkan? Jadi kita cuma melanjutkan apa yang kita punya yang pada sebelumnya itu sebagai apa namanya di office. Nah, sekarang kita apa namanya change karir menjadi virtual assistant tapi masih tetap dengan background kita yang kita udah gelutin sebelumnya. Apakah bisa seperti itu, Kak? Oke, very good question. Oh, ini bagus banget pertanyaannya. Ini sebenarnya aku pengen jelasin ini di awal nih, tapi tadi lupa ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya Ya, agak berisik ya. karena jujur Kak, banyak juga aku tuh sharing kan ya beberapa teman mereka itu ketika masuk tuh berharap tuh diarahkan seperti itu loh Kak. Jadi tidak terlalu banyak berproses gitu loh. Karena sudah punya background. Cuman diarahkan aja atau mungkin ada tools yang lebih sesuai untuk di remote work atau as a virtual assistant. Tapi ini dikasih yang kayak kakak bilang tadi, tidak semuanya orang akan familiar atau nyaman dengan SMM atau apapun itu. Ya mungkin itu Hmm, notabene adalah kerjaan yang ada di remote atau virtual assistant. Mungkin yang bersangkutan pengen mendevelop aja apa yang dia sudah punya gitu loh. benar-benar. Begitu loh Kak. Itu loh Kak. Iya, jadi gini ya, ini bagus pertanyaan. Jadi gini, buat teman-teman yang sudah punya background sebagai karyawan, ya, apalagi sudah berpengalaman, maksudnya mungkin sudah lebih dari 10 tahun bekerja gitu ya di suatu perusahaan, Yes, benar itu Kak. akan menjadi starting point yang lebih baik daripada mereka yang Mulai dari zero lagi. ibu rumah tangga atau yang Oke, oke, benar-benar belum oke. pernah kerja deh misalnya. Itu akan Yes. beda. Itu harus di state. Memang itu kenyataan pahit yang harus diterima. Startnya udah beda. Kita nggak bisa samain. Makanya Pankreas itu nggak pernah bikin iklan kerja remote dapat dolar. Kerja remote gaji 3 digit. Nggak pernah sama sekali. Karena apa? Karena starting point orang-orang beda. Oke Kebanyakan Kak. orang yang trigger itu adalah orang-orang yang ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang belum pernah punya pengalaman tiba-tiba disuguhin gimmick dolar, gimmick 2 digit, mereka akhirnya Tahu daftar, Kak. tapi akhirnya Ya, kelimpungan. benar-benar Kak. Nah, gitu. Jadi semua ada starting point-nya. Jadi memang sorry to say ya, buat orang yang benar-benar belajar dari nol, jangan berekspekt apa hasilnya akan sama dengan orang-orang yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Bagaimana dengan yang gap year? Banyak yang gap year. Aku sudah 5 tahun nih, Mbak. Enggak kerja. Aku dari sana 5 tahun yang lalu. Aku pengen mulai lagi. Nah, itu masih ada. Itu pasti nanti kan ada kerikol lagi ya. Memori-memori pada saat mereka bekerja itu pasti nanti kan akan kerikol secara otomatis. Ya, jadi starting point itu juga masih lebih baik ketika daripada teman-teman yang belum pernah bekerja sama sekali. Tapi jangan berkecil hati teman-teman yang belum pernah punya pengalaman, makanya sabar, kuncinya sabar. Pelan-pelan aja, telaten. Yang penting konsisten, fokus, telaten, dan jangan pengen cepet-cepet instan. Karena kadang-kadang yang menjadi barrier di diri sendiri adalah kita pengen instan. Gitu. Sementara banyak di luar sana yang starting point itu udah jauh lebih lama ketimbang mereka yang baru mulai. Gitu. Jadi ini lebih ke mindset aja sih. So, berarti memungkinkan ya Kak, misalnya kita tinggal melanjutkan based on our background history. Sebenarnya iya sih. Ini Misalnya kalau sebenarnya lebih bukan. yang bersangkutan tuh Mm-mm. finance, dia lebih pengen mengembangkan sisi finance-nya, cuma dalam bentuk remote work atau as a virtual Oke. assistant.
gitu loh Kak. Oke, mungkin Oke, dikombin dengan ilmu-ilmu baru yang lebih mensupport, tapi paling tidak terlalu jauh menyimpang dari background yang dia sudah familiar. Jadi mungkin ketika dulu kerja di corporate kan beda nih, digitalisasinya kurang kan, perangkat-perangkat yang benar. ketika udah masuk ke dunia virtual, mau nggak mau harus disupport oleh tools yang mengarah ke digitalisasi. Jadi Betul. tidak terlalu banyak yang harus dimulai dari zero lagi gitu loh Kak. Karena secara background udah ada Iya, gitu loh skill dia gitu kan. Cuman mungkin harus membiasakan diri, mungkin harus lebih familiar dengan Canva, Google Sheet, benar. Google Doc dan lain sebagainya. Kayak gitu loh Kak. Karena yang aku perhatiin itu banyak lah kami kadang-kadang sharing ya atau kita lihat adalah itu tuh kita tuh maunya begini, tapi kok ketika masuk, kok kita jadi seperti jauh banget dari ekspektasi atau dari background atau skill yang kita sudah punya gitu loh Kak. Seperti itu. Jadi harapannya tuh sebenarnya Iya. kita tuh cuman mengembangkan skill yang kita sudah punya cuman dalam format yang berbeda. Kalau dulu offline, sekarang online gitu loh Kak. Yes, yes. Jadi gini, ini aku bisa langsung jawab nih teman-teman ya. Nih, ini balik lagi tentang kebutuhan di industri freelance. Jadi industri freelance dengan industri korporat itu tuh beda banget ya, beda. Jadi kita tuh harus lebih fleksibel. Apalagi klien sekarang itu butuhnya yang all in one. All in one dalam arti gini, bukan berarti palu gada semuanya harus dikerjain, enggak. Tapi mereka akan lebih senang ngerekrut orang yang bisa lintas skill. Misalnya nih, dia butuh personal assistant. Sebenarnya sih lebih ke ngurusin urusan domestiknya aja gitu kan. Tapi misalnya sesekali minta dibikinin video, sesekali minta dibikinin flyer, sesekali minta didesainin apa, bisa gitu. Jadi makanya di assessment test itu ada yang namanya general skill, ada yang namanya specific skill. Nah, yang general skill itu apapun niche spesifik kalian, setidaknya kalian tuh harus ngerti generalnya seperti apa nih. Aku coba spill ya. eh yang ini nih, oh ini nih ya. Ini adalah kok 10 kompetensi dasar pekerja remote yang wajib lolos. Jadi meskipun dia pengennya finance aja gitu ya, segmented ke finance aja misalnya. Ya, sorry tuh saya kalau kalau harus ke situ ya susah nyari nyari marketnya gitu. Kecuali memang sudah punya relasi atau sudah punya networking Oke, yang oke, luas, oke, oke. itu Oke, oke, boleh oke. gitu. Tapi kalau misalnya maksa gitu, aku bisanya finance finance aja ya. Ya silahkan, nggak apa-apa. Ya udah cari aja klien yang emang kira-kira butuh kamu nemunya di mana silahkan gitu. Nah tapi ini minimal yang wajib lolos gitu ya. Meskipun pengen jadi orang yang finance banget, kalau bisa data masternya lolos, Canva-nya kalau bisa lolos, communication skill-nya kalau bisa lolos. Karena kerja remote yang diandelin apa? Komunikasi teman-teman. Kita nggak bisa nebak mood klien tuh lagi apa, kita nggak bisa kita aja ya di kantor gitu ya one on one gitu kan ngobrol langsung atau koordinasi langsung dengan teman rekan kerja atau atasan aja itu kadang-kadang banyak banget miskomunikasinya apalagi kerja remote, makanya di sini minimal strategi komunikasinya harus terasah. Terus professional business writing-nya ya ini juga harus minimal harus tahu bikin landing page ya kalau bisa harus tahu. Ini akan jadi nilai plus teman-teman kalau 10 kompetensi dasar ini bisa teman-teman kuasai. Jadi apapun niche-nya, apapun spesifikasi teman-teman nanti ke depannya, aku pengen jadi SEO writing aja, aku pengen jadi SEO gitu pokoknya ya. Ya, tapi kalau teman-teman ternyata punya kemampuan Canva, kemampuan bikin landing page, kemampuan komunikasi itu akan jadi nilai plus. Nah, kenapa aku harus rekrut SEO writer biasa kalau ada yang plus-plus kan kayak gitu. Ya, jadi ini kenapa kita juga harus menguasai lintas ilmu yang lain meskipun kita sudah nyaman di niche yang sudah kita perdalam bertahun-tahun lamanya, misalnya seperti itu. Oke Kak, thank you banget jawabannya. Satisfying. Oke, makasih juga pertanyaannya ini bagus ya, karena aku juga tipe orang yang harus digali gitu. Kalau nggak ada yang nanya, aku bingung juga mau ngasih tahu apaan. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi, teman-teman, pertanyaannya. Menarik sekali ya. Jadi diskusinya lumayan panjang untuk hari ini. Dan Mungkin satu eh, orang lagi ya Mbak boleh, Rini ya, boleh, karena kita mau boleh. ada meeting lagi nih, jam 10 menit lagi kita ada meeting. Jadi mungkin satu orang lagi Mm-mm. sebelum kita udahan. Boleh.
Atau mungkin nanti kita sebelum diakhiri juga ada foto bersama ya, Mbak Dia. Dan juga teman-teman bisa Oke, boleh. mengisi presensi untuk kehadiran hari ini. Nah, ini sudah saya berikan ya di kolom chat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengisi presensi kehadiran. Lalu untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan coba. Oh, ini ada dari Mbak Rafika, tapi sudah dijawab belum ya? Apakah berarti saat magang dan perform yang belum selesai 7 bulan ini possible dapat project nih, Mbak Dia? Bisa nggak? Berarti saat saat magang dan Mm-mm, perform ini sebelum selesai 7 bulan possible dapat project kayak. Maksudnya kalau belum selesai semuanya, mm-mm, oh nggak betul. bisa dapat project. Dapat Iya, project kalau udah kelar semua. Karena ini kan mm, satu rangkaian utuh ya. rangkaian. Jadi kita Mm-mm, nggak bisa distraksi teman-teman yang belum selesai terus kita kasih job, oh nggak bisa. Kita job itu iya, akan kita prioritaskan ke mereka yang sudah selesai semuanya seperti alumni atau teman-teman yang sudah lolos PACC gitu. begitulah. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Rafika ya. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau raise hand atau open mic? Jika belum, mungkin bisa disiapkan open cam-nya karena kita juga mau foto bersama. Ya, menarik ya, teman-teman, untuk diskusi hari ini sampai masih 28 juga yang hadir, 26 berarti yang hadir ya. Nah, ini masih banyak juga. Ada beberapa tadi permintaan untuk record. Oke, recording. Nanti ingatkan kembali di grup ya. Lalu juga tentang development program. Oh, ini juga dinanti-nanti ternyata ya, Mbak Diah ya. Kita sudah ada tapi belum ada decknya, jadi ditunggu aja. Nggak ada salahnya ikut VAMC 8 lagi gitu dari awal. Karena ini programnya bagus, sudah dirancang dari hulu sampai hilir tadi. Sudah dijelaskan juga manfaat-manfaatnya ketika teman bergabung hingga sampai ke VACC-nya nanti. Oke, sudah siap untuk foto bersama teman-teman? Ada yang mau ikutan? Boleh open cam-nya terlebih dahulu. Di sini kita mau sapa-sapa. Ada Mbak siapa nih? Ada Mbak Nolinda, Mbak Tenia, Mbak Rara. Oke. Mbak Meli, Mbak Ruri. Salam kenal semua ya. Mbak Fitri. Baik, Mbak Yunda, silakan. Ada lagi Mbak Triska, Mbak siapa Pratiwi. Boleh? Baik, sudah. Tidak ada lagi. Mbak Adilnya mungkin mau open cam, ikut serta. Kita hitung mundur ya, teman-teman ya. Di 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Nah, baik sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ada di slide kedua. Tunggu, 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau sama saya nih ada afirmasinya nih. Jadi harus senyum semua sambil bilang, jadi VA bisa beli Hermes. Teriak senyum dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih gitu ya. Jadi afirmasi ya. Jadi VA bisa beli Hermes gitu. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Mbak Dia. Sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Jadi baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sesi webinar sosialisasi program belajar virtual asisten masterclass batch ke-8 dari teman kreatif. Untuk teman-teman yang mungkin nanti masih ada pertanyaan, boleh di grup ya, di grup ruang tunggu yang saat ini teman-teman join, masuki gitu ya, atau juga mungkin teman-teman yang bergabung di grup freelancer atau juga grup alumni gitu ya, silakan diskusi di grup jika memang masih ada beberapa pertanyaan yang belum ada jawabannya gitu, atau yang mungkin tadi telat menyimak, nanti juga akan kita bagikan untuk deck dan rekamannya, seperti itu. Saya pamit beserta jajaran tim dan juga terima kasih untuk Mbak Dia untuk menyampaikan
ini ya sosialisasi hari ini. Semoga sehat-sehat dan sampai jumpa di sosialisasi selanjutnya ya teman-teman. Jika memang masih mau ikutan dan belum puas untuk tahu program-program selanjutnya dari teman kreatif. Seperti itu, saya pamit undur diri. Terima kasih, sehat-sehat dan lancar selalu untuk teman-teman yang melakukan ibadah puasa. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa presensi ya, teman-teman ya.